Apakah khodam bisa mencelakai manusia? Dan apakah sudah ada kasus ya di mana manusia dicelakai khodam? Ada. Nah, seperti apa penjelasannya? Maka simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, Allahumma amin. Ya, kembali lagi bersama saya Bahram Doni, dan pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang khodam, gitu ya. Nah, dimana saya kemarin itu mendapatkan pertanyaan ya dari salah satu klien yang mau memahar keris Om Yang Jimbe, ya, pusaka keris Om Yang Jimbe. Nah, dimana inti dari pertanyaan klien saya ini takut, ya, takut apakah nanti atau suatu saat ya dia akan dicelakai oleh khodam dari pusaka keris Om Yang Jimbe tersebut. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut ya, jika Anda belum subscribe channel Bahram Doni ini, maka silahkan ya, Anda subscribe terlebih dahulu ya. Nah, terima kasih ya buat saudaraku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk jawabannya untuk klien saya tadi adalah tidak. Khodam dari semua sarana spiritual saya berani saya pastikan. Nah, ini adalah dari khodam golongan putih. Khodam dari golongan putih. Di mana khodam dari golongan putih itu sangat menghormati manusia. Di mana manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Jadi tidak mungkin ya khodam golongan putih ini mencelakai manusia. Nah, jikalau suatu saat khodam putih ini diabaikan ya atau tidak lagi diperhatikan, maka dia akan memilih pergi meninggalkan tuannya. Nah, lalu berbeda ya halnya dengan khodam hitam. Ya, walaupun tidak semua khodam hitam ini mau mencelakai manusia ya, tapi pernah ada kasus ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan ya untuk Anda yang bertanya, apakah khodam ini bisa mencelakai manusia ya, khodam dari golongan hitam ini ibarat khodam yang tersesat ya, dari ajaran yang benar. Ya, khodam hitam itu bisa saja mencelakai manusia, dan bahkan tidak hanya khodam hitam saja. Sebenarnya itu semua jenis khodam itu bisa. Nah, hanya saja dari semua kasus yang ada itu hanya khodam hitam yang melakukannya. Nah, ada hal yang perlu Anda ketahui juga ya buat saudaraku semua, bahwasanya khodam itu memang bisa mencelakai atau menyakiti, namun tidak akan sampai ya dalam taraf membuat manusia ini meninggal, gitu ya. Tidak sampai, karena khodam dan makhluk halus lainnya itu tidak punya kemampuan ya sampai batas itu. Dari banyaknya kasus yang pernah ada khodam hitamnya, itu hanya membuat tuannya ini tuh sering tertimpa kesialan dalam hidupnya. Nah, kesialan dalam hidup inilah yang membuat tuannya ini tersiksa ya, baik tersiksa dalam batinnya maupun lahirnya.
Contohnya, dulu ada klien yang mantan pengusaha ya. Nah, jadi dulu dia itu adalah pengusaha plastik yang sudah sukses ya. Namun karena ada masalah dengan khodam dari ageman yang dia miliki, akhirnya usahanya itu bangkrut dan membuat banyak hutang gitu. Dan bahkan sampai ya dicari-cari orang karena hutangnya tadi. Nah, apa yang dialami klien saya ini termasuk dalam akibat dicelakai khodam. Gitu ya. Batinnya ini tersiksa ya, karena selalu pikiran, dan lahirnya pun itu tersiksa sampai tubuhnya itu kurus dan sering-sering sakit-sakitan. Nah, jadi paham ya untuk penjelasan video kali ini ya. Intinya ya, khodam ini bisa saja mencelakai manusia, dan itu pun dari golongan khodam hitam. Nah, dalam mencelakai manusia ini pun tidak sampai membuat manusia itu meninggal. Dan tidak semua khodam golongan hitam itu juga melakukan seperti itu. Nah, jadi saya rasa kok tidak perlu takut ya jika Anda itu ingin memiliki khodam. Ya, karena itu juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai umat harus hidup ya, harus bisa hidup berdampingan. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat panjenengan semua. Nah, saya Abah Ramdhani pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.